melihat ini, melihat itu, banyak pelajaran yang kita petik. Pelajarannya apa? Banyak, Bu. Saya melihat tidak ada perbedaan di antara kita. Semua menempatkan bahwa kami adalah makhluk mulia, makhluk Allah. Dia makhluk mulia, makhluk Allah. Yang di sebelah saya makhluk mulia, makhluk Allah. Sama-sama ketawa, sama-sama menyapa, punya makanan berbagi. Di situ banyak pelajaran yang kita ambil. Kemudian ketika Allah menghadirkan si Anu punya kemampuan A, saya tidak. Saya punya kemampuan B, si A tidak punya. Contoh begitu. Ternyata ketika kita ketawa itu, senang itu adalah gabungan di antara keutamaan-keutamaan yang sahabat miliki. Maka terciptalah kebahagiaan bersama-sama. Kalau kita hanya menonjolkan kehebatan diri kita, maka yang bahagia kita doang. Tapi kenapa ini semuanya bahagia? Karena semuanya sedang memunculkan mutiara-mutiara yang di bukunya. Kenapa? Sampai jangan dinilai rendah loh. Yang didandanin, diemek-emek itu tuh sebetulnya dia sedang mengeluarkan karunia-Nya. Kalau nggak ada yang didandanin, kita nggak bakalan bisa ketawa, Ibu. Betul nggak? Saya kalau lihat Bu Badia nih, Masya Allah nggak berhenti kata, ya Allah alhamdulillah aku punya teman ini sehingga aku bisa ketawa. Jadi jangan dilihat kok begitu, kok jelek. Ibu melihat Bu, Teh Neni didandanin sama siapa? Sama Bu Yeti ya. Itu. Saya melihat gini, ketika sebelum terjadi ya Bu Yeti itu kan pinter dandan. Pasti bagus. Ya feelingnya gitu. Ternyata kelihatan sifat kemanusiaannya. Ketika Allah tutup penglihatannya, dia tidak bisa apa-apa. Kata Allah, tuh kamu tuh begitu. Walaupun start di sini tidak membedakan starta ya. Starternya tinggi tetap diemek-emek. Jabatannya tinggi tetap diemek-emek. Saya sama kamu sama gitu kan. Kemudian kita tertawa bersama. Artinya apa? Tidak ada perbedaan di sini. Ya. Jadi hal yang buruk pun itu bisa jadi suatu kemuliaan. Maksudnya kondisi jabatan yang kelihatannya tidak bagus, ternyata itu mulia. Iya, yang penting kita menyikapinya. Saya bilang ini sahabat-sahabatku hebat-hebat semua, Masya Allah. Walaupun kita bisa tertawa gara-gara dia. Kalau nggak ada, ya gimana mau ketawa, Bu? Ada yang pakai daster karena orang biasa ya. Tapi justru karena dasternya itu. Ada yang karena salahnya itu juga. Masya Allah, kita bisa. Artinya apa Bu? Kita tertawa bukan merendahkan mereka, bukan. Justru kita sedang menampung kemuliaan mereka ya. Kalau semuanya benar nggak ada ketawa ya? Nggak bahagia semuanya. Iya. Benar, ya? Jadi kita itu seperti kumpulan puzzle Bu. Ada yang jadi buntut, ada yang jadi tangan, ada yang jadi perut, ada yang jadi kepala. Jadi di situ kalau semua jadi kepala Bu, buntutnya nggak ada, perutnya nggak ada, bisa nggak jadi kumpulan puzzle? Kata Rasulullah, al-mu'min yashuddu ba'duhum ba'dha. Rasulullah tidak mengatakan al-muslim, bukan Bu, di situ tulis hadisnya al-mu'min. Bedanya apa Bu, muslim dengan mu'min? Ada bedanya Bu. Kata Rasulullah, kalau kalian sudah jadi fazl, itu berarti kalian sudah mukmin. Kalau belum mukmin, nggak bakalan bisa jadi fazl, baru muslim. Nah, kalau muslim Bu, baru pengakuan. Sholat sih sholat, tapi belum dipraktekin. Puasa belum dipraktekin Bu. Tetap aja sama si A masih tidak ada rasa, kurang kasih sayangnya, kurang memajukan keutamaan bakat dari sahabat kita yang ingin dia yang unggul, dia yang ingin dipandang karena suaranya bagus. Oh ini kan saya, enggak, dia pinter di suara pop, belum tentu di dangdut, begitu kan? Kemarin kita menilai seperti itu. Ada yang pinternya di sholawat, enak suaranya, tapi belum tentu dia kalau nyanyi dangdut. Ada yang di pop ya, ada yang di lawas ya.
Saya melihat ini cocoknya di lagu ini cocoknya di sini, ini cocok. Emang itu Allah sudah nampung seperti itu supaya jadi puzzle. Jadi kalau hanya yang nyanyinya dangdut aja Bu, enak nggak kedengeran? Nggak enak. Kenapa? Karena kuping ini pengen denger yang lawas, lagu-lagu zaman dulu ya. Terus ada yang pengen dengerin sholawat, ada yang pengen denger lagu-lagu muslim yang labbaik Allah terus diartiin dan sebagainya. Ada yang pengen denger lagu pop. Ketika teman-teman punya kemampuan digabung semua, ini kan enak Bu. Jangan pula yang merasa yang penting kan sholawat, lagu itu nggak penting, lagu itu apa? Nah, di sini masih ada hati yang mengganjal, ada hati merasa lebih baik. Enggak, semuanya berfungsi pada kedudukan masing-masing, fungsi masing-masing. Jadi jangan merasa, Ibu, ini saya hanya mengarahkan ya, ini bukan hanya sekedar takar kata. Saya udah belajar ini. Kalau ada teman kita emang di bidangnya pop gitu, contoh kemarin, atau dangdut gitu, keluarkan aja di bidang itu gitu kalau nyanyi. Tapi yang penting ketika di lingkungan yang banyak, bukan untuk menarik perhatian lawan jenis. Kita kan ingin sesuai keinginan Allah ya. Tapi artinya lagu-lagu seperti itu yang tidak berbau-bau porno ya, seks dan sebagainya, kan ada ya kayak si kucing garong dan sebagainya lah itu, cinta satu malam, itu kan berbau-bau itu, kita kan enggak gitu. Jadi boleh Ibu, katanya begitu, sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Jangan bakatnya dangdut kemudian dia nyanyi lawas, nggak enak Bu. Yang bakatnya harusnya kalau untuk bersalawat dia bagus suaranya, tiba-tiba lagu rock, nggak bisa. Jadi sesuai aja. Jadi nanti kalau kita jalan-jalan lagi, yang emang nada merdunya di pop cari Bu. Jangan karena nggak enak kalau pop, saya mau salawat aja. Jadi nggak enak dia Bu. Pengen salawat, nggak masuk tempo juga. Sesuai dengan bidang masing-masing aja keluarkan ya. Nanti kalau diizinkan jalan-jalan lagi ya Bu ya. Iya, itu dari segi bakat lagu ya. Bakat kemampuan organisasi. Itu keluar Bu semua. Yang bendahara pegang bendahara. Kalau yang megang bukan yang ahli dalam hitung-menghitung, berantakan acara kita Bu. Bu Pilah dikira cukup ternyata kurang, saya nanti ya nombor. Karena yang megangnya ahli hitung menghitung, dia teliti, ngerti cara menghitungnya, beres acara kita. Amin. Itu dari segi keuangan, nggak berantakan, nggak belepotan. Karena yang yang seksi acaranya sanggup membuat acara itu meriah, Allah kasih kemampuan di situ. Dia bisa ngaturnya. Karena ada seksi lapangan, Allah kasih kemampuan di situ, jadi beres semua, nggak ada yang ketinggalan kan Ibu-ibu? Coba kalau dia nggak bisa dipaksain gitu. Yang penting saja ngakuin itu kan. Iya, Masya Allah. Ketua panitianya pun udah pengalaman dalam hal jalan-jalan. Ketua panitia itu Bu, nggak usah pinter suruh neliti keuangan, nggak usah pinter, nggak usah pinter suruh doa, nggak usah pinter di situ dia. Ketua panitianya, mana ketuanya? Saya ingin menempatkan kita itu seperti puzzle. Ketua panitia itu nggak harus mesti pinter nyanyi. Ada yang lebih bagus kayak Bu Yeti, Bu Nida ya. Ketua panitia di bawah itu saya berbicara seadanya. Artinya apa? Keluarkan fungsi sesuai bakat masing-masing. Karena tidak semua akan kita miliki fungsi bakat semua orang. Saya pengen jadi ini, saya pengen jadi, nggak usah Ibu, nggak usah maruk gitu. Iya, nggak usah maruk. Pokoknya di bidang ini saya ini kerjaannya. Apa-apa saya tidak hafal hadis, tidak hafal Al-Quran. Tapi gara-gara dia mengeluarkan kemampuannya, beres semuanya. Saling bahu membahu. Jangan ada saling iri-irian gitu.
Jangan ada saling merasa kok saya direndahkan. Ibu yang nggak bisa jadi pengurus, ketua jadi panitia maksudnya yang kemarin ya. Tanpa ibu jadi anggota nggak rame bu. Pengurus aja banyak. Terus yang ikut acara mana nih nggak ada. Bakalan rame ibu. Justru karena ada ibu itu semuanya bisa berjalan dengan lancar. Artinya apa? Saya ingin menekankan tidak ada yang hebat di sini. Tidak ada yang spesial di sini. Lebih maksudnya atau lebih unggul. Semua sama. Kalau kepala tanpa ekor tidak akan jadi sesuatu yang utuh. Kalau semuanya jadi perut doang nggak bisa, harus ada kepala. Jangan yang kepala merasa lebih hebat daripada yang ekor atau kaki atau tangan. Enggak, semua sama. Yang penting kita memaknainya ya Bu ya. Bersihkan hati ya Bu ya. Jangan ada kata si anu mah begini ya di sana diomongin, di sana kita menyebar kemana-mana. Enggak, semuanya mulia. Yang diemek-emek juga mulia Bu. Iya, apa-apa yang emek-emeknya juga nggak salah dari itu ya. Iya, ini gara-gara si anu aku jadi jelek diomongin. Enggak Bu, Enggak. ibu tuh mengalirkan pahala pada sahabat-sahabat semua. Seru aja, Sahabat seru. semuanya jadi ketawa, senang, seru gitu. Nanti Bu kalau jalan-jalan lagi saya nggak apa-apa didandanin. Nanti Bu Ustazah ya Allah Bu Ustazah udah kayak apa katanya. Kayak dicapin, gak apa-apa. Ibu kan ketawa seneng ya. Oh itu yang berkesan ya Bu ya? Iya. Benar. Kemarin jalan-jalan Bu itu. Semuanya berkesan. Iya, cuma karena keterbatasan kita, biasanya ada satu yang paling berkesan. Mama Dimas. Udah dah. Kayak anak bilang. Maaf ya Bu Badu ya, aku tuh bener ketawa. Ya sudah ya Bu ya. Itu di situ ya Bu ya. Masya Allah. Ada Satu peran lagi Bu. utama. Ketika kita melakukan apa yang sudah kita lakukan, kita tidak tahu apakah itu benar atau salah. Betul nggak Bu? Di mata Allah. Kita akui di hadapan Allah, ya Allah yang saya ini yang maha dhaif. Saya ini lemah. Saya nggak bisa Ibu bisa melakukan ini seharian. Coba bayangin latihannya dari kemarin-kemarin. Kita ini lemah kecuali Allah kasih kekuatan. Akui, kita syukuri Bu. Yang kedua ya Allah saya ini jahil. Saya tidak tahu apakah ini kau suka apa enggak. Ketawanya nggak berhenti coba. Ya emang. Bayangin, saya akui Bu sholat taubah setelah pulang dari sana. Saya mohon ampun kepada Allah. Di zikir-zikir saya, ya Allah ampuni ya Allah. Saya akui dosanya lebih banyak daripada kemuliaannya. Kita akui. Kan senang Bu ya kalau kita seperti kita ada orang tua, ada anak tuh senangnya berlebihan kadang-kadang kan. Tapi kalau dia ngakui kesalahannya, mama maafin ya mama gitu kan. Jadi merajuk-rajuk kepada Allah, kita tersentuh nggak Bu? Iya. Nah, yang penting kita menyentuh Allah itu aja Bu. Kalau dosa mah banyak banget. Saya akui mungkin lebih banyak daripada hari-hari lagi ngaji. Mungkin ada hawa nafsu yang tercampur di situ Bu. Lalai sama Allah, akui ya Bu ya, akui supaya kita tetap dibimbing. Habis dari sana itu karena kita mengakui kejahilan kita, kedoifan kita, kefakiran kita. Jadi bukan oh hebat yang kemarin saya di sana, oh hebat yang balak nuhu hebat, nggak ada Bu. Ini karunia Allah. Kemudian kita akui banyak kesalahan, banyak kekurangan, ada banyak yang tidak Allah kehendaki. Tapi kan Allah Maha Pemaaf. Kalau kita mau menyentuh kolbunya, hatinya Allah gitu. Istilahnya hati analogi ya. Mau menyentuh Allah, banyak bersujud, banyak istighfar, banyak mohon ampun ya Allah. Gak berhenti-berhenti kami lupa sama Engkau. Nyanyi juga gak berhenti-berhenti. Sampai pulang dari berangkat sampai pulang lagi. Saya curhat Bu sama Allah. Ya Allah tanggung saya itu yang besar di sini. Kalau saya nggak mengiyakan nggak jadi jalan-jalan.
Tapi saya tahu bahwa jasad kita itu perlu untuk itu. Tapi seandainya ada satu kesalahan berlebih-lebihan di mata Allah, kita mohon ampun, kita perbaiki lagi. Karena bagi orang mukmin, kesalahan itu adalah karunia. Coba Bu, kalau orang mukmin salah itu karunia. Bagi orang mukmin kesalahan itu anugerah. Kok bisa jadi anugerah? Karena kalau orang mukmin salah, dia tobatnya lebih intensif lagi, lebih banyak. Kemudian dia akan memperbaiki lagi, apa kekurangan saya ya Allah. Saya akui saya salah ya Allah, banyak salahnya, banyak kurangnya, banyak kurang tobatnya, nggak ingat sama Allah. Nah itu orang mukmin Bu. Beda kalau bukan mukmin, masih muslim gitu ya, nggak ngerti apa kesalahannya. Ya santai aja begitu. Kalau kita nggak, harus akui. Nah setelah itu baru kita perbaiki. Tadinya justru nanti banyak, kan kita ambil ibrah ya Bu ya, orang mukmin itu. Ini bedanya dengan orang muslim tuh Bu. Kemarin nggak kenal kita dengan jamaah yang lain karena tidak ada kedekatan. Sekarang gara-gara nah itu satu kelompok, satu grup, saya jadi kenal namanya dia. Kok menyatu hati saya sama dia. Kemarin ya ketemu senyum doang, nggak ada nyentuh di kolbu, nggak ada. Tapi karena habis jalan-jalan Allah pertemukan, tali kasih sayangnya terjalin. Ya Allah ini alhamdulillah. Kemudian kita syukuri alhamdulillah. Syukur itu adalah pembuka kebaikan-kebaikan selanjutnya. Coba kalau nggak ada jalan-jalan, ibu nggak kenal, cuma senyum doang, cuma nyapa doang, mungkin pelukan doang. Kalau udah ke sana, ada kedekatan yang lebih dekat lagi. Ketika ada anugerah tersebut, kita syukuri, Allah buka lagi pintu kebaikan yang selanjutnya. Karena syukur itu pertama ya, mengikat nikmat. Ibu syukur itu. Jadi nikmatnya yang harusnya pergi, kalau nggak syukur pergi dia Bu, hilang aja. Nanti malah akan ada azab. Diikat oleh Allah. Jadi tetap kebahagiaannya. Yang kedua, membuka pintu-pintu kebaikan selanjutnya. Itu kan tadi Bu, tadinya cuma lihat doang, senyum doang. Sekarang habis itu ada kedekatan lebih dekat lagi. Kemudian kita syukuri, ya Allah, alhamdulillah. Aku tadinya nggak kenal sama dia. Ternyata kelihatannya sih wajahnya garang, tapi ternyata dia baik banget. Kan begitu? Kalau udah deket Bu. Iya, ketahuan. Yang tadinya agak jauh menjadi dekat. Nanti sudah tidak ada lagi perbedaan antara dia dengan kita. Sedihnya dia, kita pun sedih Bu. Dia lagi dapat musibah, kita pun merasakan. Maka kita akan berbagi. Kita merasakan senang, kita akan berbagi dengan yang lain. Kesenangan kita. Senangnya maupun apa aja. Baik berupa lahir maupun batin. Kita kan selalu berbagi Bu, itu orang mukmin. Al-mu'minu yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin itu akan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Itu seperti potongan-potongan puzzle tadi. Dia akan utuh. Tapi kalau dia belum mukmin nggak bakalan utuh tuh Bu, potongan puzzle. Kalau tidak utuh Ibu, nanti tuh suatu kelompok akan masing-masing. Udah gitu kadang-kadang menonjolkan satu sebelah sini, yang sini, yang sini merasa minder, yang ini merasa jauh, yang ini akhirnya tidak ada kekompak. Itu muslim Bu, muslim orang Islam baru menyatakan. Tapi kalau ada orang mukmin, kata Rasulullah, yang sudah mampu memahami, yang sudah memiliki nur iman, yang sudah memiliki hati yang bening, mungkin baru bening atau udah bercahaya, tapi intinya sudah mampu memahami, memaknai hikmah di balik setiap pertemuan itu gitu. Itu tandanya Bu, makin dekat. Kalau dia kurang yakin, ragu dengan teman kita, kita makin yakin dengan dia. Tadinya ragu, kelihatannya dia tuh nggak baik, kelihatannya. Tapi karena kita sudah ada kedekatan, maka akan yakin, ternyata dia baik. Ada orang bilang, oh si anu mah pelit, katanya. Tapi ketika kita sudah dekat, enggak, baik dia, Masya Allah.
Ketika kita nggak tahu, kita masih ada hasad dengki ya Bu ya. Tapi kalau sudah orang jadi orang beriman, kan dia punya ilmu Bu, punya nur cahaya, dengkinya hilang. Udah deket, maka salah satu hikmah dari healing itu untuk mendekat. Nah, gitu Bu. Kita ambil hikmahnya di situ. Ada rasa kasih sayang makin terpaut di antara kita. Jangan sampai udah jalan-jalan makin jauh dengan teman-teman. Dia dapat hadiahnya itu aku kok. Harusnya aku yang juara satu, kayaknya lebih kompak deh. Kenapa dia? Ada yang begitu nggak Bu? Yang penting ya, tapi hati itu Bu, hawa nafsu kadang-kadang suka terbawa, ada hasud, ada dengki. Harusnya kan grup saya yang menyenangkan. Nggak ada, karena dia udah jadi seperti diri kita, sahabat kita, saudara kita ya, teman karib kita gitu. Ya Allah, saya senang dia jadi juara ya Allah. Dia berarti dia bahagia kan? Saya juga bahagia ya Allah. Coba begitu Bu, bisa nggak? Saya begini, ya Allah sahabat-sahabatku dapat hadiah banyak. Alhamdulillah ya Allah, saya cuma satu. Tapi nggak apa-apa, suami saya nanya, dapat hadiah apa tuh? Banyak amat Bu Nida hadiahnya. Udah dapat ini. Mama, ini cuma satu. Tapi saya bahagia Bu, bahagia luar biasa ya Allah, alhamdulillah. Semoga Engkau beri kami kesempatan lagi, diberi kemampuan rizkinya, kita jalan-jalan ke Jogja ya Bu. Harus seminggu. Mobilnya capek. Amin ya Allah. Allah mendengar Bu. Nanti mungkin modelnya tidak harus sama ya Bu ya, biar nggak bosan. Ada apa yang lebih bermanfaat? Kita kan sudah belajar dari kemarin. Ini apa nih yang kayaknya sepertinya kurang bermanfaat? Kita isi yang lebih bermanfaat apa gitu. Tapi tetap tidak mengurangi kebahagiaan kita. Gitu ya Bu Ina ya. Mudah-mudahan Bu Ina tuh sudah banyak pengalamannya kalau jalan-jalan. Jadi dia nggak boleh nggak diikutkan. Kita yang jarang jalan-jalan harus ikut beliau nih. Nah, travelnya kemarin enak gak Bu? Enak ya Bu ya. Enak ya Bu Ina ya. Alhamdulillah. Itulah Bu, kalau bergaul sama orang-orang soleh, saya lihat kan mengenalkan travel itu kan Teh Neni ya. Kalau orang soleh itu akan Allah bimbing, dan sahabat kita semuanya soleh ya Bu ya, soleha, dan beliau juga soleha saya lihat. Nah, insya Allah dia tidak akan, kalau feeling orang soleh itu Bu, nih hebatnya nih kalau kita bergaul sama orang soleh, kuat dia, dibimbing terus sama Allah. Ini travelnya, kalau nggak soleh, apalagi banyak maksiat, apalagi kurang lah gitu ya, itu nanti dia akhirnya tidak sesuai. Kayaknya semuanya alhamdulillah ya. Cuaca mendukung semua. Karena kemarin hujan bisa Makanya Ibu banyak bersyukur sama Allah ya. Ini tuh Allah Bu yang ngasih Allah. Masya Allah. Saya kalau lagi mikir gini suka netes ya Allah. Iya, luar biasa. Kata Allah, ini hadiah kamu. Rajin. Pasti semua itu kalau kita udah belajar, kemarin saya ajarkan itu ya, jazaul hasanah, segala imbalan kebaikan karena kebaikan. Kemudian jazaus sayyi'ah, imbalannya keburukan, sayyi'atu mislaha, keburukan semisal perbuatannya. Jadi itu Ibu. Sehari sebelum berangkat saya 2 hari sakit lambung gitu. Oh iya. Pas berangkat? Sebelum saya 2:30 ya, saya sholat dulu, saya minta mohon ya Allah sembuh Bu, sembuh. Langsung hilang itu. Saya bawa obatnya banyak banget, itu obat lambung itu banyak, ada yang herbal, ada yang ranitidin saya bawa.
Akhirnya sampai sana kepake juga ya buat Bu Ibat, Mbak Putri, kepake Iya. buat itu. Pokoknya kalau kita bergantung, iya bahagia. Dan kita bergantung sama Allah, ya Allah sembuhkan. Jadi saya juga sholat safar dulu segala macam ya. Tanggung jawab besar ya. Para panitia itu kan, aduh ya Allah gimana nih kan gitu kalau panitia. Saya apalagi, ya Allah mohon bimbinganmu jangan sampai tidak sesuai kehendakmu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih lisani kullah wala taqilni ila nafsi tarfata aini. Jangan sampai dengan hawa nafsuku. Walaupun saya akui banyak hawa nafsu di situ. Jadi kalau apa-apa minta, ya Allah mana yang terbaik, Engkau bimbing, Engkau pilihkan ya Allah. Begitu Bu. Jadi sebelum kemana-mana, apalagi ini hal besar ya kemarin itu, kan kita juga pengen selamat ya Bu. Kita baca ada habis kejungkal dan sebagainya. Ya Allah, mohon beri keselamatan. Kalaupun terjadi sesuatu, mohon jadikan kami husnul khatimah. Mungkin nggak jarang kita mikir ke sana ya. Saya pikir kemarin itu Bu kita pulangnya lewat Tanjakan Emen, saya pikir gitu. Ternyata enggak ya. Di situ datar semua Bu Iya. ya. Nggak ada yang gitu nggak ada. Waktu kita kan yang waktu bis terbalik dulu kan di Tanjakan Emen itu setelah dari Sariater itu mau ke Sariater. Iya kita nggak lewat situ kayaknya. Nah, jalannya beda kayaknya. Dah panitia kita nanti untuk healing, untuk memberikan makanan jasad. Ibu punya rezeki dikumpulin, nanti kita ke Jogja nggak tahu tahun kapan ya Bu. Semoga Allah memudahkan. Senang ya Bu ya kalau barang-barang yang gitu ya. Nanti kita atur lagi yang lebih bermanfaat apa nih? Yang jelek, yang buruk jangan dilakukan lagi. Kita checklist nih yang buruk apa? Itu orang mukmin itu begitu. Orang mukmin itu jadi kenapa jadi anugerah kesalahannya? Karena untuk kedepannya dia akan memperbaiki diri. Itu anugerah, karunia berbuat salah itu. Jadi bukan berarti orang mukmin yang bersinar kolbunya bagus, tidak ada penyakit ria dan sebagainya, tidak jatuh dalam kesalahan. Ada Bu, cuma kesalahannya aja dirahmati oleh Allah. Begitu orang mukmin itu. Maka kata Allah, orang mukmin lah yang mampu menjadikan kelompoknya itu saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Itu hanya orang mukmin Bu. Nah, kalau belum mukmin masih Islam belum bisa. Nah, kita lihat aja jamaah kita. Apakah ada keterikatan batin saling menyayangi, saling mendukung atau tidak? Kalau saling menyayangi, saling mendukung, saling mengarahkan, saling membimbing, berarti kita sudah termasuk di dalamnya. Kita tinggal bisa menilai diri kita sendiri seperti apa. Kalau masih masing-masing ketemu aja kayaknya kok gak nyatu ya hati saya. Belum berarti. Kata-kata Nabi itu al-mu'min yashuddu ba'duhum ba'dhu. Saling terikat hatinya antara satu dengan yang lain. Dengan gimana jadi mukmin sama teman sebelahnya duduk nggak tahu namanya. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman, nah beriman tuh ini kata arti beriman ya, beda dengan Islam ya Bu ya. Nih, jadi bisa dipahami antara iman dan Islam beda jauh Bu. Kita pengen jadi orang iman Bu, bukan hanya Muslim yang memuliakan tetangganya. Tetangga itu bukan hanya tetangga rumah, tapi tetangga duduk kita Bu. Bu Alis kenal nama ini? Bu siapa ya? Lupa kemarin kan. Tanya sekarang, tanya. Kemarin udah nyebut-nyebut, sekarang lupa lagi. Ibu kenalan dulu. Yang belum kenal sebelahnya berarti belum beriman sempurna. Nah, Bu Lina ini ya. Iya Bu Lina. Ini Bu Ruswati, Bu Maani. Kalau Bu Jawariah makanya semua orang tahu ya. Bu Tati apalagi? Bu Ruswati. Iya, mungkin Bu Yati ini juga banyak yang belum tahu, belum kenal. Damiati. Iya. Damiati. Nah, belum beriman kalau kita belum mengenal, belum memuliakan
di sebelah kita, tetangga. Artinya bukan tetangga rumah aja, Bu. Tapi tetangga duduk kita, tetangga belajar kita, tetangga di kantor kita, mungkin mejanya bersebelahan. Sampai nggak kenal mentang-mentang, ayo nulis gitu ya. Ayo, udah pulang, nulis, pulang. Nggak begitu. Belum beriman itu, Bu. Masya Allah, makanya saya kenapa harus hafal nama-nama jamaah. Jamaah mah hafal semua ke saya. Enak, saya yang harus menghafal. Makanya sering ketemu, sering pelukan, itu untuk menyambung. Jadi untuk dekat dengan manusia itu pertama yang dilakukan langkahnya adalah pendekatan jasad. Jasad, Bu, sering salaman. Kemudian pelukan, belum tentu kita tahu namanya kan. Nanti besok-besok, dia orangnya humble banget, siapa sih? Nah, baru nama. Itu baru jasad, Bu. Belum beriman, Bu. Masih muslim. Jadi salaman, pelukan, senyuman itu belum mukmin. Tapi kalau sudah klek di hati, sudah ada kedekatan, mungkin dengan kita healing kemarin ada kedekatan ke sini. Oh, tadinya saya agak salah sangka sama dia. Agak ragu sama dia itu baik apa enggak, pelit apa enggak, ini apa enggak, pokoknya. Tapi setelah itu hilang keraguan itu, yakin dia orang baik. Nah ini baru mukmin. Sayang, ya. Masya Allah, pokoknya banyak ya, Bu ya. Banyak, Bu. Mungkin ada yang mau ditanyain, Ibu? Ada hikmah apa di balik kejadian kemarin? Kita ambil hikmahnya dulu. Mungkin Ibu ada yang mau menyampaikan hikmahnya ini. Saya Bu Vila dikasih waktu seorang 2 menit lah atau 3 menit, coba. Saya juga pengen dengar kan hikmah yang Ibu terima apa. Saya banyak, cuma kan nggak bisa nyebutin semua. Kita lebih dekat dengan kelompok, jadi lebih dekat kayak Bu Nida tadi saya kan begitu. Ya. Sekarang malah ketawa. Bu Nida, Bu Hera, Bu Lasmi. Jadi kita lebih akrab lagi. lebih dekat lagi. Tidak ada keraguan ya, Bu. Iya, jadi tahu ada di sini tuh kayak Bu Nida gitu. Banyak bola. Siapa lagi kemarin? Zulfa. Sama-sama ya, Bu ya. Di sini siapa yang mau menyebutkan? Bu Musliha ya. Ke Anak ditambah jadi serasa kayak saudara aja. Saya saudara, iya betul. Terus apa lagi? Punya barang. Saya bantu. Iya, kan latihan tuh ya, punya latihan bareng-bareng. Dia suruh bawain. Jadi meskipun berat ya, Bu. Hati itu terbuka ya, bergerak ya. Untuk saling menyempurnakan, saling membantu ya. Nggak ada begini. Apaan sih dianya begitu, bawahnya itu doang. Saya yang paling capek, saya paling nggak ada ya, Bu ya. Pokoknya semua pengen bergerak. Jadi orang mukmin itu, saya bilang, orang yang kolbunya bercahaya, dia produktif. Orang yang produktif inginnya memberi, berbagi, melayani. Itu Bu orang mukmin itu. Inginnya memberi, melayani, berbagi. Itu orang produktif kan? Bukan berarti orang produktif itu hebat karya-karyanya, tapi udah gitu dapat penggantian, harus selalu dapat penggantian. Emang terkenal kayak Nobel gitu. Bukan itu orang produktif, orang yang beriman itu. Dia bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat, dia berbagi, dia melayani, dia produktif ya, berbagi, melayani, terus tadi apa lagi? Memberi. Iya, memberi semampu dia, tapi ingin berbagi dengan yang dia punya maksimal gitu. Dilihat dari kelompoknya, kelihatan ya, Bu ya. Saya bawa ini, saya bawa itu, terus nanti gimana gayanya kan? Dia ngarahin ketuanya gitu. Semuanya ngikutin, nggak peduli dia. Nah kan, saling memberikan masukan.
Semuanya kayaknya kasih memberikan kontribusi ya Bu ya. Tergantung temanya. Tema saya, tema Iya. Jadi Allah hadirkan ya. Kayak kita juga sama Bu Ara bilang gini ke Bu Ade. Bu Ade kayak tungguin aja jalannya gitu kan. Kalau gitu kita tungguin aja gitu. Kan di sini tidak ada ego ya. Jangan nggak begini. Siapa sih kamu? Enggak, jangan begitu. Kayak saya aja kan nggak begitu. Kayaknya semua yang punya ide, oh iya gitu. Jadi egonya dibuang di situ. Karena demi kebersamaan. Merasa iya. Coba ibu praktekkan dalam kehidupan begitu. Itu udah contoh, itu Allah ajarkan. Sama keluarga. Ya mau sama keluarga, mau di sini juga, mau di sama teman-teman, sahabat gitu. Jadi walaupun kita benar nih Bu, kita benar, kita yang paling banyak contohnya membantu orang atau punya dana paling besar gitu. Ketika ada orang menyampaikan idenya, jangan dominan gitu. Enggak, menurut saya begini, kamu tuh apa sih, ikutin aja gitu. Enggak begitu. Dia juga senang dihargai Bu. Saling menghargai namanya kan, senang dihargai. Kita senang dihargai berarti orang lain juga begitu Bu. Jadi lakukan hal yang seperti itu. Dan di antara keistimewaan orang-orang yang kolbunya bersih, bersinar adalah dia mampu menilai, mensikapi hikmah di balik setiap kejadian. Kemarin kita jalan-jalan ke sana, banyak hikmah ya. Nah, kalau orang mukmin itu, mukmin ya Bu, bukan muslim, satu lagi. Jadi yang dilihat bukan hebohnya, yang dilihat bukan kayak gitu, enggak. Di balik itu tuh apa? Iya ya, saya mampu membuang egoisme saya. Kemudian saya kok tidak minder, saya kok percaya diri, padahal apalah saya. Nah, berarti teman kita itu, sahabat kita itu orangnya hatinya bening. Kenapa? Walaupun dia punya kelebihan daripada kita contohnya, tapi kok dia menghargai saya? Itulah kebeningan hati orang-orang mukmin. Berarti semuanya mampu melihat makna di balik yang fisik. Mampu melihat makna di balik yang fisik, itu namanya hikmah. Coba Ibu ulang lagi. Mampu memaknai, menilai sesuatu di balik yang fisik namanya hikmah. Kalau orang mampu melihat itu, berarti dia sudah diberi kebaikan oleh Allah. Diberi kebaikan dia Bu oleh Allah orang itu. Yu'til itu yu'til. Kita nggak punya kuasa, Allah yang kuasa. Berarti Allah yang menurunkan yu'til itu. Allah kasih, bukan kita ngoyo itu enggak. Yu'til hikmah. Orang dikasih hikmah, mampu membaca sesuatu di balik yang fisik. Dan mutiara orang mukmin adalah hikmah. Mutiara orang mukmin adalah hikmah. Berliannya gitu Bu. Maksudnya nilai kehebatan, kemuliaan di sisi Allah seorang mukmin, orang yang mampu mengambil hikmah di balik setiap kejadian, keadaan. Berarti dia mampu mendapatkan berlian mutiara tadi. Karena kalau di atas kan cuma batu, kerikil, tanah. Kalau yang di atas kan harganya berapa sih Bu? Mungkin satu truk 700.000 karena saya pernah beli itu. Itu kan batu mungkin 1 juta satu truk. Tapi coba Ibu gali tanah yang di dalam, ternyata keluar berlian, ternyata keluar itu mutiara, ternyata keluar emas. Harganya berapa? Satu truk berapa? Nah, itulah orang mukmin Bu. Jadi kalau orang mukmin mampu menggali yang di dalam, maka harganya akan lebih mahal. Kemuliaannya di sisi Allah itu lebih mulia dibanding orang yang kalau melihat segala sesuatunya bukan yang di dalam, hanya melihat yang di depan doang, tidak mampu mengambil hikmah. Itu baru muslim. Muslim itu baru melihat yang di luar. Maka muslim itu kan dalam ad-din itu, Islam itu baru
hal-hal yang bersifat syariat ya Bu ya, sholat, zakat, puasa kan yang kelihatan. Tapi kalau udah iman, ihsan itu udah ke dalam. Maka kata Allah, orang Islam dan orang iman itu beda. Bisa dipahami? Insya Allah ya. Jadi kalau orang iman itu kita harus mampu membaca, bisa mengambil hikmah, makna di balik kegiatan kita kemarin. Jadi hikmahnya ini karunia Allah nih, kita dikehendaki datang ke sana ya. Karena makin kuat ya di sini Allahnya ya. Kita masak kadang-kadang satu apa ya, panci aja lama gitu, Allah nyediain segitu banyak gitu kan. Dengan mudahnya ya. Udah Allah kita sepanci aja sampai susah kan uang. Jangan sepanci, seketel listrik itu kemarin bentar-bentar nih pegang lagi kok belum matang sih katanya. Padahal tinggal hidup aja di situ panas tuh. Iya, ini atasnya apa ya? Belum juga sih, belum juga tuh yang terakhir listriknya yang mati. Oh, listriknya. Iya, maksudnya Gak tahu mati atau dimatiin, kurang tahu juga sih. Soalnya yang lain pada nyala gitu. Itu apa tukang lagi motong keramik aja nyala gitu loh. Kenapa di kita mati? jadi banyak ibroh ya. Saya kan pas dapat baru kan bagian belakang, pertama tahu kan saya belakang ya. Saya pengen di depan ya Allah gitu kan. Pas dapat belakang tapi cepat ingat ini mungkin Allah ada hikmah maksudnya di sini. Saya kan takut ketinggian pas saya bikin kopi ke depan, pas saya lihat jalanan itu baru di depan kan saya tuh. Di situ saya ingat ternyata ini hikmahnya Allah kan aku duduk di belakang, aku nggak bisa lihat jalanan ke depan tinggi banget mobil. Aduh, pasti itu hikmahnya kenapa aku bisa di belakang gitu. Nah itu berarti Kalau aku duduk di depan, iya nih Bu. jalanan tinggi banget. Nanti itu yang membedakan antara orang yang berserah diri dengan berilmu dengan orang yang berserah diri ketika sedang proses. Nih, Ibu nih ada pelajarannya karena saya ngalamin. Jadi begini, kalau orang sedang berproses berserah diri kepada Allah, kemudian dia ridho gitu ya, udah masih ada hikmah deh. Mungkin tidak sesuai keinginan awalnya, tapi dia berusaha untuk ridho, nerima. Ibarat begini Bu, jadi ini angin menarik kita supaya sampai kepada tujuan. Ditarik dengan kehendaknya Allah. Karena kita udah nyerahin kan? Nah itu. Jadi kalau kita berontak itu nggak mau sesuai dengan kenapa sih saya di sini? Mentang-mentang saya ini ya, nanti apalah segala macam lah. Harusnya saya di depan tuh. Yang di depan tuh pasti panitia tuh, pengurus tuh kayak gitu lah. Kalau kita suuzon, kalau kita nggak berserah diri kepada Allah, apa yang terjadi? Kemudian kita protes. Saya mau di depan, pas di depan, ibu pasti tersiksa. Nah, tapi karena waktu itu pengetahuannya belum dapat, maksudnya ngerti enggaknya kita di depan harus kenapa? Belum ngerti kan? Tapi kita sudah berserah diri kepada Allah. Pasti ada hikmah dan ternyata benar. Itu proses ya Bu ya, karena belum tahu. Kalau saya, Ibu dalam hal itu ya, tapi saya ambil pelajaran. Saya ini orangnya seperti ini. Saya suruh duduk di depan. Saya tahu pengurus itu panitia pengen menghargai, menghormati saya. Tapi saya tahu diri. Saya juga penakut kalau di depan. Lihat gejolungan, lihat tinggi, lihat apa. Saya tahu kemampuan diri saya. Saya minta ke Bulus sih jangan di depan dong, saya di tengah. Yang nggak lihat ke depan, nggak lihat ke belakang, lihatnya ke pinggir doang. Itu juga agak deg-degan kalau ada jurang Bu. Untungnya nggak banyak jurang, itu juga agak deg-degan. Nah di situ saya posisi di situ dan saya alhamdulillah ya Allah, saya ngerti dari awal. Ini pemisalan analogi hidup ya Bu ya. Kalau kita ngerti dari awal, maka kita akan memohon kepada Allah. Saya minta kepada Allah berikan perjalanan ini.
Dan ketika beliau jangan di situ Bu, saya punya kelemahan begini. Kemudian saya bertawakal kepada Allah, berserah diri. Ibu juga gitu, cuma ibu belum ngerti. Tapi memasrahkan semuanya sama Allah, ibarat perahu, enggak protes, ibarat kapal. Mau kemana nih? Mati tuh baterainya Bu, habis bensinnya. Kalau berserah diri kepada Allah, Allah akan tarik dengan anginnya, dengan makhluk Allah yang lain, sehingga sampai ke tujuan. Jadi intinya berserah diri, ridho ya Bu ya. Allah mudahkan semua. Terus kebetulan anak saya di tengah, kata saya maaf. Anak saya kayak gini. Langsung iyain, memang. Nah kebetulan juga dia nggak suka di pinggir. Kita udah atur semuanya. Saya suka di tengah, nggak di samping ini gitu. Jangan suka di tengah. Kalau saya juga gitu Bu, sama Arabia, sama nanti aku dudukkan ke kamu ya. Gak bisa Mbak Yati gini. Oh ya udah deh nggak apa-apa. Gak tau ya dikasih tengah, ternyata malah dikasih depannya ada meja. Alhamdulillah. Iya, karena saling memahami, saling memaklumi. Ya kita kan nggak Tidak tahu ada ego apa di situ. gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Kita hidup Ternyata itu kalau di Bu. belakang misalnya yang nyanyi kita langsung sekalian lihat di depan semua. Coba kalau di depan Nggak bisa ngerti. Pas dia mau lihat nggak bisa. Ada yang mau ungkapkan lagi apa? Ada aku sebenarnya itu kan jujur ngatur bagus kebanyakan protes. Ada pengen di depan. Ada jalannya kalau pengen di depan semua. Belakang bagus kan. Udah gitu aja deh. Biasanya jejer. Udah kita pesan desain panjang. Kita bisa jalan. Kalau kita mengunggulkan ego masing-masing nggak bisa jalan. Ternyata memudahkan semuanya. Porsinya masing-masing. Seperti tawakal bersama Allah. Iya, porsinya masing-masing saja. Alhamdulillah. Karena hatinya begini kita ya. Semuanya kadang memang iya memang kadang iya maksudnya pertama itu memang langsung Menerima. Iya betul. pakai butuh bawa emang. Jadi ada proses ya. Iya, ada proses. Padahal kalau ada ya kalau nurutin itu semua orang pada nggak dimakan tempat ya. Masya Allah, indahnya ya Bu ya. Duduknya enak semua. Saya belajar filsafat tentang kebersamaan Bu di situ. Ya luar biasa deh. Saya dapat semua ketika saya healing ke sana. Lebih dapat gitu Bu. Karena kan sama posisi kita ya. Nggak ada ustazah di depan suruh ngomong mulu gitu, nggak ada. Malah saya yang dengerin gitu sekarang. Iya. Masya Allah. Jadi gini, contoh ya, si A buahnya durian, si A buahnya pepaya, si A buahnya apel. Yang durian ini harus berfungsi sebagai durian, Bu. Awas loh kalau deketin, semuanya takut. Harus ada yang seperti itu, harus ada yang pepaya juga. Kalau semuanya durian, berantem. Ya mungkin pepaya, apakah dia tidak bernilai?
Pepaya bernilai 100, durian pun bernilai 100, apel bernilai 100. Bukan berarti durian nilainya 200, enggak, sama. Kalau saya contohkan, kalau pepaya mungkin ibu siapa yang lembut gitu ya, kayak bejawaria gitu ya, apakah dia tidak bernilai, ibu? Saya buahnya apa? Mungkin saya kesemek atau apalah ya gitu ya, Bu ya. Kan diucek-ucek aja jam 11 aja jamaah nanya, Bu Vila saya ada masalah. Nah, contohnya seperti itu. Berfungsilah sesuai dengan bakat masing-masing. Kita, Ibu, tidak akan Allah bertajali kepada hati kita, kepada kalbu kita sebelum kita keluar buahnya itu. Itu hati-hati, Bu. Saya kok nggak tahu ya apa ya, nggak jelas gitu. Itu Allah nggak bertajali, Bu. Ciri Allah akan bertajali dengan seseorang itu, dia akan diberikan sinar dari bakat dan minatnya itu. Maka layani orang dengan bakat dan minatnya dia. Saya melayani ibu-ibu dengan ilmu saya. Saya tidak tahu bakat yang tertinggi saya apa, tapi saya berusaha untuk ini karena ini dimudahkan oleh Allah. Dan cirinya dia bakat minatnya itu, buahnya di situ. Kalau dalam hal itu dia dimudahkan. Ini enggak. Saya kok ya kalau mau nulis pembukuan salah mulu, berantakan lu, coretan lu. Kemarin saya banyak coretan. Emang karena saya enggak ahli dalam mencatat, Bu. Enggak ahli. Jadi jangan saya disuruh jadi bendahara, Ibu. Apalagi jadi sekretaris. Tapi kalau saya suruh jadi bisa. Seperti itu, Bu Tati juga mungkin ya. Disuruh jadi bendahara kayak Bu Lucy, mungkin banyak coret-coretannya, belepotan, salah nilai, salah menghitung. Jadi semua berfungsi memberikan kontribusi dengan buah masing-masing, melayani. Jadi kalau ingin dimuliakan oleh Allah, layanilah manusia yang lain sesuai dengan bakat kita. Melayani, Bu, bukan ingin dilayani, melayani. Saya apa ya kontribusinya, ingin melayani teman-teman nih, sahabat nih, menurut Allah gitu. Keluarkan bakat Ibu. Kemudian dengan ikhlas karena Allah. Oh, itu Allah bangga banget, Bu. Dia mau. Jadi kita ini seperti tanaman yang diberikan biji oleh Allah. Biji kamu pepaya, biji kamu apel, biji kamu rambutan, biji kamu durian. Kita harus menumbuhkan biji kita masing-masing. Dipupuk, dirawat, dijaga, dan kita mengenal siapa yang memberikan biji ini. Ketika kita sudah jadi pohon yang besar, ya kan? Di dalam surat An-Nur itu ya ayat 35 kalau nggak salah kan? Allah itu memisalkan seperti pohon yang tinggi menjulang tinggi itu kan. Kemudian Allah memisalkan seperti misbah, cahaya lampu yang menyinar. Nah itu manusia pun begitu, Bu. Setelah dia tumbuh pohon yang besar, pohon itu harus berbuah. Berbuah itulah bermanfaat. Jangan sampai jadi pohon yang kerdil, Bu. Kita tumbuhkan, kita pupuk. Ini cara kita memupuk nih, Bu. Sedang belajar, kita ibadah, sholat, kita berinfak, kita beramal soleh, itu menumbuhkan pohon tersebut. Nanti pada waktunya buahnya apa? Buahnya akan ketahuan, Bu. Oh, ternyata Allah ngasih saya buah rambutan. Awalnya nggak tahu itu buah apa, Bu. Pokoknya dikasih benih aja sama Allah. Nanti ketahuannya kalau udah berbuah. Oh, buah saya rambutan. Oh, ini buah saya. Oh, saya itu mungkin jadi ngajar nggak bisa, jadi ngatur nggak bisa, jadi notulen nggak bisa, sekretaris jadi bendahara juga acak-acakan nggak bisa. Tapi saya disuruh memberikan contoh jadi orang atau ibu yang sabar di majlis ta'lim ini. Ibu akan jadi contoh, semua punya buah kan? Buahnya si ini apa? Dia tuh nggak terlalu banyak bicara, tapi kok luar biasa. Berarti buahnya itu contohnya. Di situ dia jadi panutan, Bu. Ada sekali ngomong orang ngikutin dia. Ada yang mungkin di bidang masak memasak, oh luar biasa, beres di handle sama dia. Bisa seperti ini, sesuai buahnya keluarkan. Melayani orang. Nah, kalau kita hatinya bening, buah itu akan tumbuhnya, si pohon ini tumbuhnya cepat, Bu. Subur. Udah subur, daunnya lebat. Si daun ini kalau sudah lebat akan menghasilkan buah, dan buahnya juga akan bagus. Itulah perumpamaan manusia, Bu. Pohon. Kan dalam Al-Quran banyaknya pohon sajar. Allah mengumpamakan
Ada tanah yang tandus, ada tanah yang subur. Yang kemarin apa hubungannya Bu, tanah tandus dengan tanah subur? Kalau tanah subur disirami dengan air, air itu ilmu. Dia akan tumbuh, tanahnya jadi subur, pohonnya jadi bagus. Kalau pohonnya bagus, daun-daunnya rindang. Kalau daunnya rindang, dia akan berbuah. Itu tanah subur, diairi ilmu. Air itu ilmu, Bu. Nah, kalau ada orang udah rajin belajar tapi akhlaknya, sikapnya, apanya enggak merubah, kemudian dia tidak malas melayani orang, malah yang ada penyakit hati, dengki, itu ibarat pohon tuh banyak akar-akar apa namanya, hama ya gitu, terus dia kerdil dan sebagainya. Berarti ketika dia disirami ilmu, tanahnya tandus. Kita itu harus tanah yang subur Bu di sini tuh. Jadi kalau dapat ilmu tuh, pengen meraktekin gitu. Kemudian semangat, saya harus melayani berarti, saya harus produktif berarti, saya harus bisa memberi, saya harus bisa membahagiakan sahabat-sahabat saya. Itulah gunanya pohon diri kita itu. Itu orang yang ciri-ciri tanda hatinya hidup. Pohonnya sedang berkembang. Apalagi kalau sudah berbuah. Nah itu yang namanya jiwanya matang. Itu jiwa matang itu nanti punya pohon, buahnya juga akan matang. Seperti itu. Analogi aja ini Maya Bu ya. Tapi itu yang bisa kita pahami sementara ini. Kalau saya jalan-jalan. Jadi kemarin itu benar-benar nggak bisa tidur. Jam 2 Bangun lagi takut ketinggalan. Sama saya juga. Saya kalau tidur takut kebablasan. Akhirnya jam 3 itu bangun langsung tidur. Padahal nggak masuk apa-apa. Tunggu sholat hajat, dan di akhir dikit. Nah saya itu jam 3. Iya, awalnya. Diantar dada-dada ya Bu. Sampai Bapak pulang sendiri bisa. Saya mau liburnya saya di sana. Saya sakit lutut. Jadi setelah mandi air Hangat itu sembuh ya. sembuh ya Bu. Kalau saya lihat ini sholat subuh tegang kan badannya enggak, alhamdulillah. Saya bilang begitu. Ibu kita juga tegang Bu. Enggak. Hilang musilnya, hilang. Kedua, saya juga dapat bahagia itu. Bu, saya baru pertama ini kenangan yang sangat mengesankan. Saya juga, punten mungkin yang sudah biasa jalannya, saya mah udah biasa. Ya nggak apa-apa, Ibu sudah biasa. Saya ya, dari awal sampai akhir itu ada kesan semuanya. Kesan, ambil hikmah Saya semuanya. ada teman juga yang udah biasa jalan-jalan, tapi jalan sama yang kemarin tuh lebih berkesan ke dia. Masya Allah, iya. Jadi senang tuh dalam banget gitu. Pokoknya jangan dibuang sifat keburukan di hati, insya Allah akan terarah. Kemarin emang benar-benar diuji kesabarannya kita, emang benar-benar kemarin pas mau berangkat itu kan Iya. Faiza terlambat. Tinggal Pak, kalau kita benar-benar tinggal, kita benar-benar nggak sabar kan gitu. Iya, Terus setengah kan udah cuma hujan, ini kan Faiza di dalam ini kan nggak bisa kan, karena kami tinggal benar karena kita nggak sabar, tapi kita sabarin kan. Sabar nunggu seberang. Iya nungguin seberang. Coba kalau benar-benar Jam 3 udah bangun. Saya nggak setuju Bu. Saya di tengah bilang begini. Enggak, jangan ikutin supir karena saya tahu katanya mau di halte UIN ya. Ya nggak apa-apa. Bu Faiza kita tunggu. Kita sedang diuji sama Allah. Cuma saya nggak ceramah. Bu Faiza kita tunggu, saya bilang. Kenapa? Allah menghadirkan dia telat ada maksud dan tujuan.
Gitu, saya dalam hati begitu. Ini Allah pasti punya maksud dan tujuan. Udah terima aja, tunggu. Tapi enggak Pak, dan saya takut kenapa kita jalan karena takut macet pas muternya. Kan kalau di depan UIN sama sedikit, dia mah tinggal nyebrang kalau nggak bawa mobil kan. Nah, di situ setiap kejadian pasti ada maksud dan tujuan Allah Ibu. Jadi pelajaran untuk kedepannya jangan mengedepankan ego kita. Udah tinggalin aja nanti jadi kebiasaan. Jangan gitu Bu. Bisa Iya. jadi kalau kita berangkat pagi mungkin supirnya terlalu ngebut atau gimana kan bisa juga gitu nanti apa Ya, pokoknya Allah intinya alam gitu. gitu. Iya, kan itu nggak lama ya, Bu, paling 10 menit ya telatnya. Iya. Tapi emang perlu orang seperti Bu Tati. Kalau orang kayak saya semua, aku pilih ini. Tenang aja, jam 6 kita berangkat. Ya Bu Tati, apalagi Mbak Sunah. Pokoknya saya tinggal. Harus ada orang kayak Mbak Sunah sama kayak Bu Tati tegas. Kenapa? Kita nggak jadi mancela-mencela Bu. Kalau kayak saya semua, tenang Bu Ustazah mah ngajarinnya sabar. Berangkatnya jadinya jam 7. Jadi semua berperan pada fungsi masing-masing. Cuma yang tegas pun harus punya jiwa sabar. Nah, begitu. Ya Bu ya. Ya sudah nggak selesai ya. Kita udah jam 12 kurang seperempat. Pokoknya berkesan deh jalan-jalan kemarin. Masya Allah banyak. Terima kasih ibu-ibu solehah semua yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya banggakan semuanya. Masya Allah, saya kalau cerita sama suami nggak berhenti. Pokoknya ya, aduh berkesan banget deh. Kesannya kayak apa? Nggak bisa diceritain, sedikit aja ya. Dari saya cukup sekian, yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.